Oke, anak-anak, kita belajar sekarang materi berikutnya tentang matrik, yaitu operasi matrik. Operasi matrik ada 3. Ya, dalam matematika secara umum memang seperti itu. Ada penjumlahan matrik, ada pengurangan matrik, dan ada perkalian matrik. Nah, kita belajar pertama yaitu tentang penjumlahan matrik. Untuk cara dan ketentuan dalam penjumlahan matrik itu sama dengan pengurangan. Jadi mudah, kamu paham penjumlahan otomatis paham pengurangan. Syarat untuk menjumlahkan matrik yaitu ordonya harus sama, yaitu ukurannya harus sama, barisnya sama, kolomnya sama. Nah, cara menjumlahkannya yaitu tinggal menjumlahkan elemen-elemen yang seletaknya itu. Ya, contohnya, langsung kita masuk contoh aja biar kamu lebih paham. Contoh, misalkan ada matrik A 4, 3, 1, 2 dan matrik B 1, 5, 0, misalkan sini 6. Nah, tinggal jumlahkan A plus B, tinggal menjumlahkan aja. Sini 4, 3, 1, 2 ditambah 1, 5, 0, 6. Saya kasih cara panjangnya dulu. 4 seletak dengan mana? 1 tambahkan dengan 1. 3 seletak dengan mana? 3 dengan 5. 1 seletak dengan 0. 2 seletak dengan 6. Ya, tinggal jumlahkan seperti biasa. Hitungan anak SD. 4 tambah 1, 5. Ini 8. Ini 1. Ini 8. Seperti itu. Gampang kan? Nah, itu untuk penjumlahannya. Lah, untuk pengurangannya bagaimana? Kita langsung masuk yang kedua, pengurangan matrik. Pengurangan matrik. Sama persis caranya. Saya pakai soal yang ini lagi, A min B. Ya. 4, 3, 1, 2 dikurangi 1, 5, 0, 6. Nah, saya langsungkan aja. Yuk, 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Tinggal kurangi aja. 3 kurangi 5 berapa? Min 2. 1 kurangi 0 berarti masih 1. 2 kurangi 6 itu berarti min 4. Mudah ya anak-anak ya? Nah, itu penjumlahan dan pengurangan matrik. Syaratnya ordonya harus sama. Misalkan ada matrik C ya, ada matrik C kok seperti ini, 1, 6, 0, 1, 6, 0. Bisa nggak matrik A ditambahkan dengan C? Nggak bisa, karena ordonya berbeda. Ini ordonya, misalkan di sini ordonya 2 kali 2, yang ini ordonya berapa? Ini barisnya ada 1, kalikan kolomnya ada 3. Sudah berbeda ordonya, jadi nggak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Gitu ya. Ini untuk penjumlahan dan pengurangan mudah. Untuk berikutnya kita lanjutkan yang ketiga, apa tadi? Perkalian matrik. Oke anak-anak, sudah. Kita yang berikutnya operasi matrik yang ketiga setelah tadi penjumlahan dan pengurangan. Yang ketiga yaitu perkalian matrik. Perkalian matrik sendiri ada 2, yaitu perkalian skalar dengan matrik. Yang kedua adalah perkalian matrik dengan matrik. Kita pelajari dulu yang pertama, yaitu perkalian skalar dengan matrik. Perkalian skalar itu bilangan 2, 3. Nah, kita langsung masuk aja ke contoh soalnya. Nanti saya jelaskan di contoh. Misalkan ada matrik A. Matrik A itu misalkan min 3, 2, 5, min 1. Nah, perkalian skalarnya adalah misalkan 3 kalikan A. Ini skalar ya. Kalian skalarnya 3 kalikan matrik A, min 3, 2, 5, min 1. Cara mengalikannya bagaimana? Tinggal 3 ini dikalikan dengan semuanya elemen-elemen ini.
kalikan dengan yang sini, kalikan yang ini. Jadi bagaimana? 3 kalikan min 3, terus 3 kalikan 2, 3 kalikan 5, 3 kalikan min 1. Hasilnya min 9, 6, 15, min 1. Mau dari sini langsung ke sini juga boleh, ya. Itu perkalian skalar dengan matrik. Kalau di sininya tinggal 2 kalikan A, ya tinggal dikalikan 2. Sini setengah, ya tinggal setengah kalikan yang ada di sini semua, ya. Tergantung soalnya. Nah, tinggal mau dikalikan berapa. Intinya skalar, ini matrik. Yang B adalah perkalian matrik dengan matrik. Jadi matrik dikalikan dengan matrik. Oke, perkalian matrik dengan matrik syaratnya adalah ini, lihat. Ketika misalkan matrik A dikalikan B, ada syaratnya. Barisnya di sini M kalikan P, kolomnya P. Yang matrik kedua adalah P kalikan N. Syaratnya apa? Syaratnya adalah ini. Ini syarat. Syaratnya adalah kolom matrik A harus sama dengan baris dari matrik B. Itu syaratnya. Harus sama. Kalau tidak sama berarti tidak bisa dikalikan. Sedangkan yang ini M dengan N ini adalah hasil. Jadi nanti hasilnya di sini matrik A dikalikan matrik B, hasilnya C. C ini ordonya M kalikan N. Ini jadi cara cepat juga kamu dalam mengerjakan matrik, perkalian matrik seperti ini. Tinggal cari aja yang ukurannya ini. Ketika kita panjang-panjang mengerjakan ternyata syaratnya di sini tidak terpenuhi, ya tidak bisa. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soalnya. Misalkan ada matrik A. Saya lihat di modul contohnya. Misalkan contoh matrik A ini 4, 3, 2, 1. Matrik B-nya 3, 2. Kita lihat. Nah, sebagai syarat, ini barisnya ada berapa? 2. Kolomnya ada berapa? 2. Ini baris ya, ini kolom. Yang ini barisnya ada berapa? 1, 2. Barisnya ada 2. Ya. Terus kolomnya ada berapa? Kolomnya hanya 1. Kita lihat syaratnya. Apakah memenuhi ini? Kolom matrik A apakah sama dengan baris matrik B? Oh, sama. Berarti terpenuhi. Nah, lah hasilnya nanti bagaimana? Ini. Jadi nanti hasilnya itu ketika A kalikan B, hasilnya C. Ordonya 2 kali 1. 2 kali 1 itu bentuknya seperti apa? Bentuknya nanti barisnya ada 2, kolomnya ada 1. Jadi seperti ini, 2 kali 1. Yuk kita lihat, langsung kita kerjakan. A kali B. A dikali B. 4, 3, 2, 1. Dikali. Kali ya. 3, 2. Cara mengalikannya adalah di sini, di modul bisa kamu baca. Nah, cara mengalihkan kedua matrik tersebut adalah dengan jalan mengalihkan setiap baris pada matrik A dengan setiap kolom pada matrik B, kemudian dijumlahkan. Ini berarti ini baris, ini kolom. Kita mulai. 4 dikalikan dengan 3. 4 kali 3. Berikutnya, dalam perkalian itu harus setia. Ini rumah pertama dikalikan dengan tetangganya rumah yang kedua. Kalau 4 sudah dengan 3, maka tidak boleh 4 itu dengan 2. Sudah punya pasangan, sudah. Satu saja pasangannya. Berarti 3 pasangannya dengan siapa? 3 pasangannya dengan 2. Berarti 4 kalikan 3 ditambah, karena masih dalam satu rumah ini, tambah 3 kalikan 2. Ya, kalau dalam satu rumah setia. Kita pindah rumah yang berikutnya, yang bawahnya. Sama caranya. Nah, 2 dikalikan dengan 3. Pindah bawah, ini karena di sini ini juga pindah. 2 dikalikan dengan 3. Ditambah
1 dengan berapa? 1 kalikan 2. 1 kalikan 2. Selesai. Kenapa selesai? Karena di sini sudah tidak ada kolom lagi. Kalau di sini ada kolom lagi, berarti yang ini pindah ke kolom sebelah sini. Ini ada kolom lagi, berarti pindah lagi setelah sini. Tapi kalau setiap perkalian kolom-kolom di sini harus setia. Cukup 1 pasangan saja, ya. Nah, kita tinggal menjumlahkan saja. 4 kalikan 3 berapa? 12. Tambah 3 kalikan 2, 6. Yang bawah 2 kalikan 3, 6. 1 kalikan 2, 2. Jumlahkan. 18, sini 8. Nah, hasilnya tadi saya sampaikan ya, kalau hasilnya 2 kalikan 1, sama ini ordonya 2 kali 1. Ingat, perkalian matrik dengan matrik kamu harus jeli, harus teliti, karena memang caranya berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan. Untuk perkalian seperti ini harus dikalikan dulu baru dijumlahkan. Cara mengalikannya, setiap baris matrik A dikalikan dengan setiap kolom pada matrik B. Ini ada lagi di sini, tinggal sini, berarti kalikan di sini. Gitu ya. Ini kalikan sini yang bawah. Pindah sini sama. Prosesnya seperti itu, ya. Ini contoh untuk perkalian matrik dengan matrik. Nanti akan saya beri lagi satu contoh soal untuk perkalian matrik dengan matrik, karena bentuk perkaliannya ini berbeda, otomatis caranya akan berbeda, tapi prinsipnya tetap sama, yaitu apa tadi ya, mengalihkan setiap baris pada matrik A dengan kolom pada matrik B, gitu ya. Kita lihat untuk contoh yang berikutnya. Anak-anak, contoh soal berikutnya saya berikan untuk perkalian matrik dengan matrik. Ada berapa soal? Hanya 1 soal, tapi saya pengen membahas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita mulai satu persatu. Diketahui matrik P, Q, R, S, T, U. Nah, kita mulai dari yang A. Ya, P kalikan U. P-nya berapa? P-nya 2, 0, 1. U-nya berapa? 2 min 9, 1. Kita cek dulu. Ini barisnya bisa nggak dikalikan? Ini barisnya ada berapa? Barisnya ada 1. Kolomnya ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3. Nah, yang sini berapa? Ini barisnya ada 1, 2, 3. 3. Kolomnya ada berapa? 1. Syaratnya ini sama. Oke, berarti sudah sama, berarti bisa dikerjakan. Nah, cara mengerjakannya tadi sama, yaitu dengan cara mengalihkan baris kalikan kolom. Berarti berapa? 2 dikalikan dengan 2. Tambah. Ya, saya kasih taruh tengah aja. 2 kalikan 2. Tambah. 0 kalikan dengan min 9. Tambah. 1 kalikan dengan 1. Sudah, hanya 1 saja. Kenapa? Karena ini nanti hasilnya hanya 1 kali 1 saja. Ya, tinggal dihitung. 2 kali 2, 4. 0 kalikan min 9, 0. 1 kali 1, 1. Maka hasilnya matriknya hanya 5. 1 bilangan saja karena barisnya 1, kolomnya hanya 1. Sederhana sekali. Kalau yang B, kita balik. Kalau yang ini P kalikan U, yang ini adalah U kalikan P. Kita lihat. Matrik U 2 min 9, 1 dikalikan P-nya 2, 0, 1. Nah, ini tadi ukurannya berapa? Ini ukurannya 3 kali 1. Yang ini berapa? 1 kalikan 3. 1 dengan 1 sama. Nanti hasilnya adalah 3 kalikan 3. Jadi matrik ini nanti hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, nah 3, ada barisnya 3, kolomnya ada 3. Jadi hasilnya nanti bentuknya bilangannya seperti ini, ada 9. Caranya bagaimana? Yuk kita kerjakan. 2, baris yang pertama. Baris yang pertama kalikan dengan kolom yang pertama. Nah,
2 kalikan 2. Saya tulis 2 kalikan 2. Ya, barisnya di sini ada lagi nggak? Nggak ada, sudah sendiri. Kolomnya bawahnya ada apa nggak? Nggak ada, ya sudah selesai. Kita pindah yang kolom sampingnya lagi. Maaf, kita pindah ke baris yang berikutnya. Ya, ke kolom ya. Barisnya masih baris 1, pindah ke kolom yang kedua. Nah, ini 2 kalikan 0. Sudah selesai. Karena kolom yang kedua di sini sudah tidak ada baris bawahnya lagi. Pindah lagi, masih di baris yang pertama, pindah ke sini. 2 kalikan 1. Masih dengan satu rumah yang pertama, di matrik yang pertama. Tapi dia punya tetangga 1, 2, 3. Makanya pindah. Yuk, ini ibaratkan ini ada gedung, lantainya 3. Kita pindah lantai yang paling atas, sudah kita pindah yang ke bawahnya lagi. Bertetangga juga sama, tetangganya nanti sama ini, dan sama ini. Berarti langkahnya sama, -9 kalikan dengan 2. Terus -9 kalikan 0. -9 kalikan 1. Pindah ke lantai yang paling bawah di gedung yang sama. Prosesnya sama, 1 kalikan 2. 1 kalikan 0. Terakhir 1 kalikan 1. Proses perkaliannya sudah. Sekarang lanjut ke langkah berikutnya. Tinggal ngitung aja. 2 kalikan 2, 4, 0. Ini 2. Yang bawah -18, 0, -9. 2, 0, 1. Dah selesai. Bu, kok nggak ada penjumlahan yang kayak gini? Karena di sini sudah tidak ada. Dia tinggal sendiri. Kalau dia tinggalnya di sini ada lagi, temannya dalam satu rumah di sini ada, ya tinggal ditambahkan. Karena sendiri-sendiri ya sudah seperti ini. Bilangannya berapa, benar nggak? Barisnya ada 3, kolomnya ada 3, sama nggak? Sama, ada 9 angka dalam matrik ini. Ini adalah ukurannya 3 kali 3. Jadi sesimpel ini soalnya, ternyata jawabannya banyak. Dan bisa dilihat bahwa perkalian antara P kalikan U dengan U kalikan P itu sudah beda cara dan beda hasil. Gitu ya. Untuk berikutnya silakan kamu coba C, D, E, dan F buat memperlancar kamu dalam pemahaman operasi matrik yang perkalian ini ya. Untuk berikutnya nanti akan saya beri latihan soal. Silakan kamu buka modul yang sudah saya beri. Di situ ada latihan, nanti dikerjakan latihannya. Silakan materi yang sudah saya sampaikan tadi, mulai dari kesamaan matrik, transpos matrik, ada operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Silakan yang sudah saya jelaskan ini kamu catat, kamu pahami, kamu pelajari. Jika ada yang belum paham silakan bisa ditanyakan. Untuk selanjutnya kamu bisa mengerjakan latihan soal yang kunci beri. Gitu ya anak-anak ya. Semoga tetap semangat belajar. Terima kasih.